Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di channel saya, di channel YouTube ini, di mana pada video ini saya akan menjelaskan mengenai radio pendahuluan fisika, yang mana ini merupakan tugas kuliah pengembangan fisika radiologi Departemen Fisika Universitas Diponegoro. Yang memproyeksikan bayangan sinar X anatomi pasien ke detektor dan sering disebut sebagai radiografi proyeksi. Pada radiografi ini, sumber radiasi dalam tabung sinar X itu berasal dari titik kecil dan sinar X yang dihasilkan dari titik tersebut menyebar atau divergen saat bergerak menjauhinya. Karena divergensi berkas sinar tersebut, kolimasi sinar X meluas dan intensitasnya itu akan berkurang seiring jarak dari sumbernya. Pada radiografi sinar X ini menghasilkan perbesaran tertentu dari objek yang difoto, di mana hal ini dilakukan dengan menempatkan sumber sinar X di satu sisi pasien dan satu sisi lainnya itu detektor yang mana itu berlawanan. Selama pemaparan, sinar X yang mengenai tubuh pasien dilemahkan secara bervariasi oleh struktur anatomi. Sebagian kecil sinar X akan melewati pasien tanpa mengalami atenuasi dan direkam pada detektor radiografi membentuk gambar radiografi laten. Geometri pencitraan transmisi itu dijelaskan dengan rumus M sama dengan L dari image dibagi L dari objek. Jadi perbesaran dalam radiografi ini akan selalu lebih besar dari 1,0, tetapi mendekati 1,0 jika objek yang relatif datar seperti tangan ditempatkan bersentuhan dengan detektor. Kemudian untuk ilustrasi pencitraannya seperti pada gambar, di situ pasien ditempatkan di antara dan radiografi. Fotosel terlihat di antara grid detektor kan tingkatan yang tepat untuk detektor. Kemudian dalam pencitraan transmisi, sinar X di setiap titik pada pasien dan menyerap dari semua struktur supaya setiap jalur sinar bergabung untuk menghasilkan intensitas berkas utama pada lokasi tersebut. Kemudian baik, di sini untuk subbab berikutnya itu akan membahas mengenai perangkat berpasangan muatan dan pelengkap, atau di sini detektor semikonduktor oksida logam. Pada detektor perangkat charge coupled device atau CCD, itu fungsinya untuk membentuk gambar dari cahaya tampak, digunakan dalam kamera televisi kelas komersial dan dalam aplikasi ilmiah seperti astronomi.
di mana chip CCD ini terbuat dari kristal silikon yang bersifat fotosensitif. CCD ini atau disebut dengan Dexel yang menangkap cahaya. Jadi ketika cahaya mengenai CCD, cahaya tersebut menghasilkan muatan listrik di setiap Dexel, di mana cahaya yang lebih terang menghasilkan lebih banyak muatan. Kemudian pada sistem radiografi digital atau DR berbasis CCD, sinar X itu akan diubah menjadi cahaya tampak oleh layar khusus. Cahaya ini diarahkan melalui sebuah penutup dan sebagian kecil mengenai sinar yang memantulkan cahaya ke lensa. Kemudian sinar tersebut diteruskan ke chip CCD untuk menangkap gambar. Pada sistem TDI atau Time Delay and Integration, itu ketika mesin sinar X bergerak melintasi pasien, chip CCD akan membaca gambar desain kecepatan yang berlawanan. Hal ini memastikan sistem gambar bertambah secara bertahap saat mesinnya itu bergerak, sehingga menghasilkan gambar yang lebih jelas dengan menggabungkan data dari semua elemen detektor. Ini ada contoh gambarnya. Di sini CCD atau Charge Coupled Device itu merupakan sensor yang digunakan dalam sistem pencitraan medis untuk menangkap gambar. Sedangkan CMOS atau Complementary Metal Oxide Semiconductor itu merupakan teknologi alternatif untuk sensor CCD dalam pencitraan medis. Kemudian bahasan selanjutnya itu tentang thin film transistor, di mana susunan panel TFT terbuat dari silikon amorf, di mana menggunakan teknik excelitograph untuk menyimpan komponen elektronik dan yang diperlukan guna mengoperasikan detektor sinar X. TFT ini itu merupakan saklar elektronik yang terdiri dari 3 rangkaian sumber arus dan saluran keluaran dari TFT di sepanjang kolom dan baris matriks Dexel. Gerbang ini merupakan saklar on atau off pada transistor yang dipasangkan pada konduktor di sepanjang baris array. Kemudian sumber itu akan dipasang pada kapasitor penyimpanan, sedangkan saluran keluaran dipasang pada saluran konduktor yang ada pada setiap matriks. Kemudian pada TFT, itu elektroda pengumpul muatan akan menangkap muatan yang dihasilkan oleh energi sinar X yang terjadi di area Dexel. Selama pemaparan sinar X, saklar TFT itu akan ditutup dulu, sehingga muatan di setiap Dexel terakumulasi dan disimpan. Setelah pemaparan selesai, kemudian aktivasi berurutan dari susunan TFT terjadi satu baris pada satu waktu dengan menyalakan garis gerbang secara berurutan di setiap Dexel dalam baris. Hal ini memungkinkan akumulasi muatan di setiap kapasitor Dexel mengalir melalui transistor di satu saluran keluaran dan selanjutnya ke penguat muatan yang terhubung. Jadi penguat muatan itu ditempatkan di luar area aktif panel. Mereka memperkuat muatan, mengubahnya menjadi tegangan proporsional, dan mendigitalkan level tegangannya, yang menghasilkan nilai skala abu-abu untuk setiap Dexel dalam baris. Urutan ini bakal diulangi baris demi baris untuk membaca array sepenuhnya. Kemudian kecepatan pembacaan detektor diatur oleh karakteristik elektronik intrinsik bahan konverter sinar X dan elektronik susunan TFT. Ini untuk panel TFT-nya dapat dilihat pada gambar. Oke, bahasan selanjutnya itu mengenai scintillator dan intensifying screens. Jadi scintillator dan intensifying screen itu merupakan komponen penting dalam sistem deteksi sinar X. Keduanya memiliki peran dalam mengubah sinar X yang tidak terlihat menjadi cahaya tampak sehingga dapat dideteksi dan diubah menjadi gambar.
Nah, ini ada skema kaset film Sinar X dan profil layar penguat dan sistem. Jadi film Sinar X-nya di situ pada gambar tertera beberapa layar untuk skemanya. Jadi pada scintillator ini ada fosfor layer, di mana terbuat dari bahan fosfor atau scintillator yang memiliki kemampuan untuk mengubah sinar X menjadi cahaya tampak. Ini perbedaannya scintillator dan intensifying screen. Untuk scintillator itu fungsinya mengubah sinar X menjadi cahaya tampak, sedangkan intensifying screen itu fungsinya untuk memperkuat sinyal cahaya yang dihasilkan oleh scintillator sehingga mengurangi dosis radiasi yang dibutuhkan untuk menghasilkan gambar. Untuk proses kerjanya juga berbeda, jadi pada scintillator itu ketika sinar X mengenai scintillator, energi sinar X yang diserap oleh kristal fosfor dan dipancarkan kembali dalam bentuk cahaya tampak, sedangkan intensifying screen, cahaya yang dipancarkan itu oleh scintillator akan mengenai intensifying screen dan diperkuat sebelum akhirnya mencapai film atau detektor digital. Tujuan dari penggunaan intensifying screen itu pertama mengurangi dosis radiasi. Jadi dengan memperkuat sinyal cahaya, dosis radiasi yang dibutuhkan untuk masuk gambar itu dapat dikurangi. Sedang yang kedua itu untuk meningkatkan kecepatan exposure. Jadi waktu exposure yang lebih singkat itu dapat diperoleh dengan intensifying screen sehingga mengurangi gerakan pasien dan meningkatkan kualitas gambar. Kemudian pembahasan selanjutnya itu mengenai absorption, efisiensi, dan conversion efisiensi. Jadi ada dua faktor yang mempengaruhi sinar X. Yang pertama efisiensi penyerapan, yang kedua efisiensi konversi. Pada efisiensi penyerapan itu dipengaruhi oleh tiga hal. Yang pertama komposisi fosfor, yang kedua ketebalan layar, dan ketiga energi berkas sinar X. Sedang efisiensi konversi itu mencakup transfer energi ke fotocahaya dalam scintillator. Yang kedua, efisiensi konversi cahaya ke muatan untuk fotodioda. Yang ketiga, efisiensi cahaya ke OD dalam film. Keempat, efisiensi geometri dan lensa dalam detektor berpasangan optik. Dan terakhir, penguatan elektronik dalam detektor digital. Baik, untuk selanjutnya itu membahas mengenai detektor radiografi, dosis pasien, dan juga indeks paparan. Ini merupakan salah satu hal yang penting dibahas pada bab radiologi. Di sini kita akan membahas mengenai pengantar radiografi digital, indeks paparan, indeks deviasi, radiografi energi ganda, radiasi tersebar dalam hamburan, kisi anti hamburan, dan juga metode lain pengurangan dan hamburan. Jadi pada radiografi film layar tradisional, film OD atau optical density itu berfungsi sebagai indikator pencahayaan, detektor CR, komputer radiografi, dan DR, digital radiografi itu memiliki rentang exposure yang luas yang memungkinkan konsistensi skala abu-abu pada gambar. Nah, pada radiografi digital, memiliki potensi untuk downscape, meningkatkan dosis berlebih, lebih tinggi karena gambar overexposed sering terlihat lebih baik. Jadi sistem radiografi digital itu menghitung ini yang menunjukkan jumlah radiasi yang mencapai detektor, namun ini tidak mencerminkan dosis pasien. Jadi variasi nilai itu tergantung pada produsen dan metode kalibrasi. Untuk indeks deviasi itu atau DI, deviation index,
digunakan untuk mengukur apakah exposure yang tepat telah tercapai, di mana nilai 0 menunjukkan exposure ideal dengan indikator exposure-nya di I sama dengan 0. Exposure ideal di I lebih besar dari 0. Over exposure itu di I kurang dari 0. Oh, mohon maaf salah. Jadi exposure DX sama dengan 0 itu exposure ideal, sedangkan lebih dari 0 itu over exposure, sedang kurang dari 0 itu under exposure. Untuk rentang DI yang diizinkan biasanya antara minus 1 hingga plus 1. Kemudian radiografi energi ganda. Pada teknik ini merupakan teknik yang digunakan untuk mengurangi noise anatomis dengan memisahkan komponen tulang dan jaringan lunak melalui pengambilan gambar pada energi sinar X yang berbeda. Ini memungkinkan citra dengan informasi yang lebih jelas untuk diagnosis. Kemudian ada radiasi tersebar atau hamburan, atau biasa kita sebut scatter radiation. Jadi scatter radiation ini radiasi tersebar dalam pencitraan radiografi proyeksi dapat mengurangi kualitas gambar dengan mengganggu asumsi garis lurus sinar X, menghasilkan noise, dan mengurangi kontras. Jumlah radiasi tersebar itu diukur melalui scatter to primary ratio SBR yang meningkatkan seiring dengan bertambahnya volume jaringan yang disinari dan ukuran bidang pandang. Untuk mengatasi masalah ini, itu digunakan kisi anti-scatter yang ditempatkan antara pasien dan detektor, di mana kisi ini dirancang untuk memungkinkan radiasi primer melewati, sementara penyerap sebagian besar radiasi tersebar hingga meningkatkan kualitas gambar yang dihasilkan. Kemudian pembahasan selanjutnya itu ini modalitas yang baru saya bahas, itu terkait dengan mamografi. Ada 3 bahasan di sini. Yang pertama tabung sinar X dan filtrasi sinar, yang kedua generator sinar X dan sistem phototimer, yang ketiga kompresi, radiasi hamburan dan pembesaran. Jadi pada mamografi sendiri itu merupakan pemeriksaan radiografi yang dirancang untuk mendeteksi patologi pada payudara, khususnya kanker payudara. Jadi pemeriksaan kanker payudara dengan mamografi membantu mendeteksi kanker pada tahap yang lebih dini dan lebih dapat diobati. Tabung sinar X. Jadi ada pada tabung sinar X dan filtrasi sinar itu rangkaian katode dan filamen. Tabung sinar X mamografi ini dikonfigurasikan dengan filamen ganda dalam cawan pemfokusan untuk menghasilkan ukuran titik fokus 0,3 dan 0,1 mm dengan ukuran titik fokus yang terakhir digunakan untuk studi pembesaran guna mengurangi keburaman geometris. Perbedaan penting antara mamografi dan operasi tabung sinar X konvensional adalah tegangan operasi yang rendah. Jadi mamografi ini menggunakan tegangan operasi di bawah 40 kV yang memerlukan sirkuit umpan balik dalam generator sinar X untuk menyesuaikan arus filamen sebagai fungsi kilovolt untuk menghasilkan arus tabung yang diinginkan. Kemudian ada anoda, itu menggunakan molybdenum, adalah bahan target anoda yang paling umum digunakan dalam tabung sinar X mamografi. Terus ada pertimbangan titik fokus. Jadi ukuran nominal titik fokus 0,3 hingga 0,4 mm untuk mamografi kontak dan 0,10 hingga 0,15 mm untuk pencitraan pembesaran mengurangi keburaman geometris sehingga pengapuran mikro dapat diatasi. Untuk konsekuensi penggunaan titik fokus kecil itu berkurangnya arus tabung maksimal dan waktu pencahayaan yang lebih lama.
Kemudian bahasan selanjutnya tentang HVL atau Half Value Layer atau lapisan setengah dari nilai berkas sinar X mamografi berkisar antara 0,3 hingga 0,7 mm AL. HVL ini tergantung pada pasangan target. Di sini ada MO, molybdenum, RH, dan juga W. Yang kedua itu ada kilovolt, yang ketiga ada bahan filter, dan terakhir ketebalan filter. Jadi pengukuran HVL dilakukan dengan dayung kompresi di dalam berkas menggunakan lembaran AL murni 99,9% dengan ketebalannya 0,1 mm. Jadi masih membahas perihal mamografi. Mohon maaf sebentar. Nah, jadi di sini membahas tentang screen film, set cassettes, dan film processing. Jadi detektor film layar mamografi itu terdiri dari kaset, layar yang mengintensifkan, dan film yang peka terhadap cahaya. Sebagian besar kaset terbuat dari serat karbon atenuasi rendah dan memiliki satu layar fosfor definisi tinggi yang digunakan bersama dengan film emulsi tunggal. Jadi ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dan langkah-langkahnya itu perlu diperhatikan dalam pemilihan kombinasi layar film. Yang pertama itu resolusi spasialnya, kedua kecepatan radiografi, ketiga umur layar, terus desain kaset, ada warna dasar film, karakteristik kontras film, dan terakhir preferensi ahli radiologi dan biaya juga. Di sini ada dua tahap, yaitu perekaman film, di mana pada sistem mamografi berbasis film, film disimpan dalam kaset yang dilapisi layar intensifikasi. Jadi ketika film dipaparkan dengan sinar X, layar intensifikasi ini memancarkan cahaya menginduksi gambar laten pada butiran halida perak yang sensitif terhadap cahaya di lapisan emulsi film. Variasi intensitas cahaya ini menciptakan variasi pada jumlah butiran yang terinduksi per area pada film. Kemudian pemrosesan film. Jadi setelah film dipaparkan, film tersebut direndam dalam larutan pengembang untuk memunculkan gambar laten menjadi gambar nyata. Jadi dalam proses ini, butiran halida perak yang terinduksi diubah menjadi perak elemental, butiran yang tidak terinduksi dihapus dengan larutan fixer. Kemudian dilakukan pembilasan dan pengeringan. Hasil akhir berupa gambar dua dimensi dari pola cahaya yang diterjemahkan ke dalam berbagai tingkat opasitas atau densitas optik Audi pada film. Ini ada kondisi penayangan film dapat dilihat pada gambar. Jadi penayangan film mamografi yang optimal itu mengharuskan seluruh area film terpapar radiasi untuk menggelapkan latar belakang yang mengelilingi gambar payudara. Jika tidak, cahaya tidak dapat dengan mudah disamarkan saat melihat film pada kotak tampilan. Jadi untuk akuisisi digital, lokasi area latar belakang atau background-nya itu pada setiap gambar ditentukan dengan pixel cladding. Itu dilakukan sehingga background-nya menjadi gelap, bahkan ketika membalikkan kontras secara digital. Kemudian di sini kita akan membahas mengenai persyaratan regulasi dari mamografi. Jadi tujuannya untuk apa? Mamografi itu untuk tadi yang sebelumnya saya jelaskan untuk deteksi dini. Jadi mamografi membantu mendeteksi kanker payudara pada tahap awal. Yang kedua itu pencegahan deteksi. Jadi deteksi dini ini memungkinkan perawatan lebih awal dan peluangnya lebih tinggi untuk penyembuhan. Dan ketiga evaluasi, membantu mengevaluasi
tumbuhan atau perubahan pada payudara termasuk hasil perawatan dari sebelumnya. Di sini ada klasifikasi mamografi. Yang pertama, mamografi screening. Untuk wanita tanpa gejala dilakukan secara berkala untuk deteksi dini. Kemudian mamografi diagnostik dilakukan ketika ada gejala atau hasil screening yang mencurigakan. Yang ketiga, mamografi khusus digunakan untuk kondisi tertentu seperti riwayat kanker payudara, implantasi, atau pengobatan. Untuk prosedur pemindahan mamografi, pertama itu ada persiapan. Pasien diminta untuk melepaskan perhiasan pakaian di area pinggang. Yang kedua itu pemindaian. Payudara ditekan dengan lembut antara dua pelat untuk mendapatkan gambar yang jelas. Yang ketiga itu hasil radiolog meninjau gambar dan memberikan laporan kepada dokter. Untuk standar teknis mamografi, yang pertama itu resolusi gambar. Memastikan detail kecil dapat terlihat dengan jelas. Yang kedua itu kontras, perbedaan antara jaringan normal dan abnormal terlihat jelas. Yang ketiga dosis radiasi, meminimalisir paparan radiasi kepada pasien. Dan terakhir kualitas gambar, mencegah adanya artefak yang mengganggu interpretasi gambar. Untuk peralatan mamografi, itu biasanya jenisnya ada mamografi analog, menggunakan film untuk mengambil gambar, ada mamografi digital menggunakan sensor digital untuk menangkap gambar, dan mamografi 3D mengambil gambar 3 dimensi. Kemudian ada persyaratan kualifikasi personel. Yang pertama teknik mamografi yang itu mempunyai sertifikasi dan pelatihan khusus. Yang kedua, radiolog mempunyai spesialisasi dalam interpretasi gambar mamografi. Yang ketiga, dokter memiliki pengetahuan dan keahlian dalam diagnosis dan perawatan kanker payudara. Kemudian selanjutnya terkait dengan protokol keselamatan pasien, ada proteksi radiasi, keselamatan pasien, kerahasiaan, informasi, dan konsultasi. Jadi selain mamografi, jadi pada radiografi itu ada modalitas fluoroskopi. Jadi di sini akan membahas mengenai sistem detektor fluoroskopi dan mode operasi. Jadi fluoroskopi itu digunakan dalam berbagai jenis prosedur pencitraan. Fluoroskopi dapat digunakan untuk memandu dokter secara visual selama prosedur berlangsung atau untuk membantu mendiagnosis kondisi kesehatan. Beberapa penggunaan fluoroskopi yang paling umum meliputi barium swallow atau barium enema. Biasanya fluoroskopi itu dilakukan untuk mengambil citra pada organ yang bergerak. Jadi dia akan mengambil citra secara real time gitu. Dalam sistem fluoroskopi ini, detektor adalah komponen penting yang berfungsi untuk menangkap dan mengubah sinar X yang telah melewati tubuh pasien menjadi gambar yang dapat dilihat pada layar. Detektor ini bekerja dengan mendeteksi intensitas sinar X yang menembus objek dan mengubahnya menjadi sinyal listrik dan gambar visual. Peran detektor dalam sistem fluoroskopi yang pertama itu mengurangi dosis sinar X, yang kedua meningkatkan resolusi dan detail gambar, yang ketiga mengubah sinar X menjadi gambar, yang keempat real time imaging, yang kelima mendukung teknik pemrosesan gambar. Nah, di sini fluoroskopi kita akan membahas mengenai kualitas gambar pada fluoroskopi. Jadi kualitas gambar dalam fluoroskopi dipengaruhi oleh beberapa jenis resolusi yang perlu dioptimalkan yang akurat dan aman. Jadi ada 3 aspek utama. Yang pertama resolusi kontras, kedua resolusi temporal, dan terakhir resolusi spasial. Jadi resolusi kontras itu apa? Yang pertama, resolusi kontras lebih rendah dari radiografi karena tingkat SNR yang lebih rendah.
Kontras mengukur kemampuan sistem berdasarkan perbedaan intensitas. Tantangannya adalah sering terhalang oleh noise. Yang kedua, pengukuran kontras. Pengukuran biasanya dilakukan dengan phantom, alat uji yang memiliki lubang-lubang dengan kedalaman berbeda untuk melihat detail kontras. Yang ketiga, kisi-kisi anti-scatter digunakan untuk mengurangi hamburan sinar X yang bisa menurunkan kontras tetapi meningkatkan dosis pada pasien. Solusinya menggunakan sistem AERC (Automatic Exposure Rate Control) untuk menyesuaikan intensitas dan tetap menjaga kualitas, atau bisa juga dengan meningkatkan rasio kontras sekitar. Kemudian ada kontras temporal, itu kemampuan sistem untuk menangkap perubahan cepat dalam gambar bergerak. Ini sangat penting karena fluoroskopi itu untuk menghasilkan gambar secara real time. Yang kedua, penggabungan gambar. Jadi terdapat jeda sekitar 0,2 detik antar gambar pada kecepatan 30 frame per detik. 6 frame digabungkan untuk mengurangi noise. Hal ini menghasilkan SNR lebih tinggi sehingga gambar lebih jernih. Yang ketiga, kompromi resolusi. Sistem sering mengorbankan sedikit resolusi temporal untuk mendapatkan kontras yang lebih baik. Kemudian resolusi spasial. Resolusi spasial ini merupakan kemampuan sistem untuk memperlihatkan detail kecil dalam gambar. Ini biasanya diukur dalam pasangan garis per milimeter, LP per mm. Itu yaitu berapa banyak garis hitam putih yang dapat dibedakan dalam 1 mm. Yang kedua itu frekuensi Nyquist. Itu merupakan batas teoritis resolusi maksimum yang bergantung pada ukuran piksel dalam detektor. Jadi semakin kecil piksel, semakin tinggi resolusi spasial yang bisa dicapai. Yang ketiga, pengukuran kontras. Semakin besar POV, field of view, semakin rendah resolusi spasialnya karena pembesaran berkurang dalam bahwa POV yang lebih besar itu resolusi gambarnya akan menurun. Tetapi dengan sistem panel data, kualitas gambar tetap stabil meskipun feel lebih besar. Baik, mungkin itu saja yang saya sampaikan pada video kali ini. Tadi saya membahas mengenai ada CT scan, ada mamografi, ada fluoroskopi. Itu. Jadi mamografi itu untuk payudara, fluoroskopi itu untuk pengambilan gambar secara real time atau pada organ yang bergerak. Jadi perbedaannya di situ. Mungkin cukup sekian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.